Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita masih kembali lagi dipertemukan dalam rumah Tuhan saat ini dalam minggu Prapaskah yang ke-6. Itu biasa disebut juga Minggu Palma, Minggu Palmarum. Mungkin kita sudah tahu ya kenapa disebut Minggu Palma atau Palmarum. Saudara tahu palma kan? Pohon palem. Iya. Nah, kenapa disebut pohon apa? Minggu Palm atau Palma? Ini memperingati di mana Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika dia masuk mengendarai seekor keledai dan orang-orang banyak menyambut dia di pintu gerbang sepanjang jalan masuk itu. Dan orang-orang pun meletakkan daun-daun palm di setiap perjalanan Tuhan Yesus masuk, menyambut Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Itu kisahnya kita bisa baca di Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Dan di situ meskipun Tuhan datang sebagai raja, dia disambut sebagai raja. Hosana, anak Daud, raja Daud. Hosana, Allah yang ditinggikan. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, dia sebagai raja, dia disambut sebagai raja, tetapi dia datang di Yerusalem untuk apa? Untuk menjemput kematiannya, untuk mendapat penderitaan sampai nantinya dia akan disiksa dan mati di atas kayu salib. Kemuliaannya dia dapatkan dari situ Bapak Ibu, lain daripada yang lain. Meninggikan Tuhan Yesus, peninggian Tuhan Yesus dengan cara dia disalibkan, dengan cara dia direndahkan. Dan dari bacaan kita, tema kita adalah telah mengosongkan dirinya, telah mengosongkan dirinya. Dalam Masturai di gua Sangadina umpa bongko kanina. Bapak Ibu, mengosongkan diri. Yang dimaksud mengosongkan diri itu seperti apa Bapak Ibu? Kita tahu yang mengosongkan diri adalah Tuhan Yesus ya. Itu terdapat dalam Filipi tadi, bacaan utama kita. Dia mengosongkan diri. Tapi pertanyaannya, pemahaman mengosongkan diri itu seperti apa? Mungkin saya pernah kasih tahu ke Bapak Ibu ya, tapi mungkin kita sudah lupa. Mengosongkan diri berarti bukan Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sekosong-kosongnya. Bukan ada benda di satu wadah dan kita mengambil sehingga itu kosong. Pengertiannya bukan seperti itu. Pengertian mengosongkan diri artinya, mungkin kita agak bingung ya. Tapi mengosongkan diri, Yesus Kristus sudah Allah, tetapi dia menambahkan dirinya, menambahkan naturnya sebagai manusia. Jadi itu arti mengosongkan diri. Jadi dia bukan hanya Allah lagi, tetapi dia manusia. Dan kita tahu kodrat manusia seperti apa? Manusia yang terbatas. Seperti itu. Itu pengertian dari mengosongkan diri. Dan itu jelas dikatakan dalam bacaan kita tadi. Dia mengosongkan diri menjadi manusia, taat sampai mati, menjadi hamba. Nah, itu pengertian Yesus Kristus yang mengosongkan diri. Bapak Ibu Saudara, dari pengosongan diri ini kita tahu Yesus mengalami penderitaan. Yesus mengalami penderitaan. Kalau saya mau tanya Bapak Ibu, adakah kita di sini mau menderita? Ada? Tentunya semua tidak mau ya. Orang tuaku serta saudara-saudara, kita tidak mau menderita. Dan hal itu sungguh-sungguh kita hindari. Tapi pada kenyataannya selama kita masih hidup di dunia ini, pasti tidak akan mengalami namanya penderitaan. Kita pasti mengalami penderitaan. Coba kita ingat Bapak Ibu,
penderitaan apa yang paling berat yang kita alami? Apa penderitaan berat yang kita alami? Putus cinta bagi teman-teman pemuda? Apa? Ditinggalkan orang yang kita kasihi? Pasti ada yang kita rasakan, penderitaan yang berat yang pernah kita alami. Tapi saya yakin Bapak Ibu, penderitaan kita itu tidak sebanding atau tidak separah dengan apa yang dialami Tuhan Yesus, dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Adakah yang menderita seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Kita tahu penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Dia direndahkan, dia dihina. Dia Allah, dia Raja, dia pencipta seluruh alam semesta, tetapi dia rela menjadi manusia. Bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu seorang bangsawan, tetapi Bapak Ibu disuruh melayani? Itu penderitaan, suatu tekanan. Bukan hanya itu yang dialami Tuhan Yesus, dia dihianati. Bayangkan coba, orang yang kita sayangi, kita kasih, mengkhianati kita. Itu suatu penderitaan yang sangat pahit. Dan bahkan dia menderita, dipermalukan di atas kayu salib. Siapa yang pernah menderita seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Saya yakin tidak ada. Tidak ada. Bagaimana pendapat kita tentang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus pantas untuk menderita? Apakah dia pantas untuk direndahkan, saudara-saudara? Pantaskah Tuhan Yesus mengalami semuanya itu? Coba kita pikirkan, kita renungkan. Sadarkah kita bahwa apa yang telah dialami oleh Tuhan Yesus itu membuat kita terhindar dari penderitaan yang sangat-sangat luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan, yang sangat-sangat keras, penderitaan yang tidak akan pernah berhenti, penderitaan yang kekal. Tuhan Yesus telah menanggung semuanya itu. Dia telah mengalami semuanya itu supaya kita terhindar dari penderitaan yang kekal itu. Seharusnya kita yang mengalami penderitaan itu, Bapak Ibu. Seharusnya kita yang disalib, yang dihukum. Tetapi Kristus mau menggantikan saudara dan saya. Dia mau ada dalam posisi kita, posisi orang yang terhukum. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Yesaya tadi, dia menggambarkan Yesus Kristus sebagai hamba yang taat, hamba yang taat kepada Tuhan. Ketika dia berada di dunia ini, dia memiliki lidah seperti seorang murid, yang perkataannya memberi semangat kepada orang yang terluka, memberi motivasi, membuat orang menjadi bangkit kembali semangatnya, beriman kembali. Kata-katanya sungguh lembut, mengundang kita untuk mengalami yang namanya sukacita. Kemudian dia memiliki telinga yang baik untuk mendengar. Dia mendengar kehendak Bapa, taat kepada setiap kehendak-kehendak Bapa. Dan tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Dalam dirinya juga ada ketaatan untuk rela, untuk mau menderita. Dia rela dipukul, dia rela disiksa, dan dalam keadaannya seperti itu dia tidak memberontak, dia tidak protes, dia taat pada apa yang dia alami. Dan tentunya dia yakin bahwa ketika dia taat kepada Tuhan, dia menyerahkan semua perkaranya kepada Tuhan. Setiap apa yang dia alami, dia tahu bahwa Bapaknya adil, Allahnya itu adil, dan dia yakin bahwa Bapa akan membela dia, dan semua lawannya itu akan mendapat ganjaran. Dia sungguh-sungguh taat, Bapak Ibu, pada setiap penderitaan yang dia alami. Dia tidak mengeluh, dia memberi diri untuk mengorbankan dirinya untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi hamba yang taat, saudara?
ketika kita mau menjadi hamba yang taat, ya, hendaklah kita seperti Kristus. Hendaklah lidah kita ini, mulut kita ini kita pakai untuk memberi semangat, untuk memberi motivasi, untuk memberi nasihat yang baik, nasihat yang benar, bukan mengajarkan orang kepada ajaran yang salah, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk fitnah, apalagi untuk gosip. Kita pakai lidah ini, mulut kita ini dengan hal-hal yang benar. Telinga ini kita pertajam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pakai untuk menuntut ilmu, mendengar sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, membangun diri kita, menambah pengetahuan kita, bukan untuk mendengar yang namanya gosip lagi. Bukan untuk suka mendengar aib-aibnya orang, aib-aib tetangga, lalu dicerita lagi. Bukan. Bukan untuk mendengar kesusahan orang lalu kita senang. Dan ketika mendengar orang senang, kita jadi susah. Ada yang seperti itu? Sekiranya tidak ada yang seperti itu di sini, Bapak Ibu ya. Kita harus menjadi seperti hamba yang taat. Kita juga jangan terlalu terpengaruh dengan apa kata orang dengan diri kita, Bapak Ibu. Ya. Kebanyakan kita terpengaruh dengan apa kata orang ya. Orang katakan kita seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, lalu kita menjadi orang yang berbeda. Kita tersinggung. Dengarkanlah apa kata Tuhan tentang diri kita. Bukan kita hidup dari apa kata orang, tetapi kita hidup dari firman Tuhan tentang diri kita, tentang siapa kita. Kita taat pada kehendak-kehendak Tuhan. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ampunilah orang-orang yang jahat terhadap kita. Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tahu tetapi mereka keras kepala. Mereka torkosi, kepala batu. Tetapi itulah yang Tuhan mau daripada kita. Sebagai orang-orang yang taat kepada Dia, kita meneladani Kristus. Dan apa Bapak Ibu? Mungkin saudara sakit hati. Mungkin tiap malam kita bergumul, kita menangis dengan keadaan penderitaan yang kita alami. Setiap waktu kita bergumul karena persoalan-persoalan hidup yang sepertinya tidak pernah berhenti kita rasakan. Seperti para pemazmur, seperti pemazmur dalam bacaan Mazmur yang kita baca tadi, dia bergumul bertahun-tahun, dia menderita. Dan penderitaannya Bapak Ibu bukan hanya sekedar penderitaan fisik, tetapi juga mental, psikisnya juga terserang. Sungguh-sungguh menderita karena besarnya tekanan yang dia alami dari orang-orang sekitar. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat bahwa meskipun dia sangat menderita, tetapi kita lihat dia tidak berpaling daripada Tuhan. Dia terus taat pada Tuhan. Dia terus berpengharapan kepada Tuhan. Dia ingat bahwa ada Tuhan yang akan menyatakan keadilan terhadap dirinya. Itu yang dilakukan pemazmur. Maka seperti itu jugalah kita. Seharusnya dalam penderitaan kita taat kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kita di hadapan Tuhan. Sebagai orang beriman, kita juga mengimani bahwa kita sebagai orang percaya sudah ada dalam persekutuan dengan Kristus. Ya. Kita sebagai orang percaya ketika sudah menerima Kristus, kita sudah masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sudah tidak bisa lagi terpisahkan dengan Kristus. Penderitaan,
kelaparan, ketelanjangan, apapun itu, kita tidak bisa terpisah dengan Kristus. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu takut akan kehidupan kita di dunia ini, pun juga kehidupan yang akan datang, karena Kristus sudah menjamin semuanya itu, Bapak Ibu. Amin. Dalam bacaan Injil tadi kita lihat Tuhan Yesus mengatakan, setiap kali kamu melakukan perjamuan kudus, setiap kali kita makan roti yang menyimbolkan sebagai tubuh Kristus, minum anggur sebagai darah Kristus, itu mengingatkan kita pada pengorbanan Kristus yang sangat-sangat amat luar biasa. Dari situ kita tahu bahwa dosa-dosa kita yang begitu amat besar sudah diampuni. Dari situ kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan, dan kita ini adalah milik Kristus. Kita ini adalah umat Allah, kepunyaan Allah. Kita harus ingat, Bapak Ibu, status kita sebagai umat-umat Kristus. Namun dari meja perjamuan pertama juga, Bapak Ibu, di situ kita lihat terjadi apa? Terjadi yang namanya pengkhianatan. Tuhan mengatakan, di meja perjamuan ini ada orang yang bersama-sama dengan saya yang juga telah mengkhianati saya. Itu artinya apa? Itu mengingatkan kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan keselamatan yang kita sudah peroleh, Bapak Ibu. Jangan sampai kita berkhianat pada Kristus. Tuhan sudah sungguh mengasihi kita, memberikan kita anugerah keselamatan. Jangan menjadi Yudas-Yudas yang baru di zaman ini. Jangan, Bapak Ibu. Lalu bagaimana, Bapak Ibu? Bagaimana agar kehidupan kita ini tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan? Apa yang harus kita lakukan? Kehidupan seperti apa yang harus kita jalani? Mari kita lihat, kita dengar apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia katakan bahwa hendaklah kamu sehati sepikir di dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia. Datang puji-pujian, siul solanasa. Jangan egois, jangan suka mementingkan diri sendiri. Apa-apa yang kita lakukan, kita mau supaya kita ditonjolkan. Apa-apa yang kita lakukan, kita mau supaya kita yang dipuji. Itu semua sia-sia, Bapak Ibu. Puji-pujian yang sia-sia, jangan. Kita hidup dalam kerendahan hati, kita saling peduli terhadap sesama, dan itu semua kita lakukan dengan hati, dengan pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Kristus. Seperti yang ada pada Kristus, bukan seenak-enaknya kita, bukan semau-maunya kita, Bapak Ibu, tetapi seperti yang ada pada Kristus, seperti yang Kristus telah lakukan. Bapak Ibu, Kristus itu tidak egois. Kalau kita baca Filipi ini sangat luar biasa. Ini merupakan himne atau puji-pujian di jemaat mula-mula yang mau menghayati bagaimana Kristus itu sungguh-sungguh mengorbankan dirinya. Dia katakan meskipun dia Allah, dia ada dalam rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap itu sesuatu yang harus dipertahankan. Seharusnya dia dimuliakan, seharusnya dia tinggal di tempat yang baik, di istana, tetapi dia malah menjadi manusia. Bahkan dia menghamba, Bapak Ibu. Sadarkah kita apa yang telah dilakukan Kristus? Dia menghamba, menjadi hamba Bapak Ibu kaunan. Diperlakukan seenaknya oleh manusia yang berdosa.
Dia dihukum mati dengan cara terhina. Dia digantung di atas kayu salib. Apakah kita tidak sadar, Bapak Ibu, apa yang telah dilakukan oleh Kristus? Dia mengosongkan dirinya. Dia taat sampai mati. Dia rela menderita. Dia rela untuk direndahkan, Bapak Ibu. Sehingga kita patut meneladani Kristus. Kita patut merendahkan diri kita di hadapan Kristus. Kita patut hidup rendah hati seperti yang telah dilakukan Kristus. Bahkan kita patut bersyukur karena keselamatan yang telah diberikan kepada kita, keselamatan yang telah kita terima, Bapak Ibu. Sekiranya kita menyadari hal ini dan kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Saudara harus ingat, kita harus mengingat bahwa hidup kita ini bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus, milik Tuhan. Sehingga kita jangan sampai macam-macam dengan diri kita. Jangan membawa kita kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang berdosa. Tetapi muliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Muliakanlah Kristus melalui tindakan-tindakan kita, tutur kata kita, pikiran kita. Karena itulah panggilan saudara dan saya untuk hidup seperti Kristus. Amin.